foto dulu yuk. Ayo. Aku timer dulu ya. Oke. Ya. 3, 2. Lagi. Upload yuk, kita upload di Instagram. Boleh. Kamu aku tag nggak? Mending yang mana deh gambarnya? Kayaknya yang itu bagus dah. Iya, Ini itu deh ya, kayaknya yang bagus tengah. nih. Iya. Satunya yang ini Sama aja ini ya. nggak sih? Ya. Iya. Oke, aku kasih caption dulu. Udah bagus nggak? Bagus. Coba tambah lagu biar lebih keren. Lagu apa deh Zel yang bagus? Lagu apa ya? Yang keren ya Zel, jangan yang kuno. Coba It's Beautiful Day, soalnya cocok banget sama captionnya. Ya, coba aku cari. Jangan bahasa Inggris mulu dong. Captionnya kan udah pakai bahasa Inggris. Masa lagunya bahasa Inggris lagi? Lah kan bahasa Inggris tuh keren Zel. Iya, lebih ke Gen Z banget. Tapi kalau Gen Z-nya aja pakai bahasa Inggris, terus siapa yang mau ngelestariin bahasa Indonesia? Tapi kan bahasa Inggris tuh bahasanya dunia, bahasa internasional gitu. Tapi kan kita lagi di Indonesia. Udah jangan berantem mulu. Emang bahasa Inggris tuh lebih keren deh menurut aku. Kalau nggak percaya tanya aja ke temen-temennya. Dalam bersosial media, kalian lebih condong menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau aku lebih ke bahasa Inggris sih. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris sih. Aku prefer ke bahasa Inggris sih. Lebih sering bahasa Inggris sih. Bahasa Inggris. Kalau aku sih bahasa Inggris soalnya bahasanya gaul. Bahasa Inggris sih. Kalau aku sukanya pakai bahasa Inggris kalau bersosial media karena bisa berkomunikasi sama masyarakat sosial media luar negeri, terus habis itu bisa memperluas vocab dan belajar grammar lebih dalam lagi kalau aku pakai sosial media mau di bahasa Inggris gitu. Nah, kan bener kalau bahasa Inggris itu bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesia juga keren tahu. Bizar kamu kok ngotot banget sih? Mana-mana ya orang kalau di media sosial tuh pasti pakai bahasa Inggris ya nggak Iya. sih? Itu ada Naya. Coba kita tanya sama Naya. Nah sini nih. Udah sini. Coba sini. Nah, Naya, menurut kamu lebih kerenan mana antara bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Inggris ya nggak sih? Bahasa Kita kan Inggris tinggal di dong, Indonesia. soalnya lebih keren. Aku juga nggak berani sih jawabnya, bingung. Gimana kalau tanya ahlinya langsung aja? Yuk. Boleh? Selamat pagi Pak Agung. Perkenalkan nama saya Naya Rafaiza. Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait tentang sikap bahasa. Jadi pertanyaannya, menurut Bapak sendiri itu bagaimana sih tanggapan Bapak terkait generasi saat ini yang lebih sering menggunakan bahasa asing dalam bersosial media daripada bahasa Indonesia sendiri? Oke, baik. Mbak siapa tadi? Mbak Naya. Mbak Naya ya. Oke. Kaitannya dengan penggunaan bahasa asing oleh generasi milenial, ya. Kalau menurut saya sah-sah saja. Hanya saja perlu ditekankan satu, perlu pemahaman kepada teman-teman generasi milenial bahwa bahasa yang baik dan benar itu bagaimana. Kita lihat dari pemerintah Kemendikbud sendiri itu punya slogan, cintailah bahasa Indonesia, kuasailah bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Dari slogan itu, dari semboyan itu, nah itu kita tahu bahwa kita boleh bahkan dianjurkan menguasai bahasa asing. Tetapi menurut pengalaman saya, pengamatan saya, kadang kekurangan teman-teman generasi milenial itu adalah satu, mencampur adukan bahasa. Misalnya ketika diskusi dalam forum ilmiah, dalam forum resmi, formal, menggunakan bahasa yang campur aduk, itu juga tidak dianjurkan. Nah itu kesalahan teman-teman. Artinya apa? Kaitannya dengan penggunaan bahasa asing, bahasa Inggris, mungkin lebih tepatnya lebih luas lagi bahasa gaul, itu tetap boleh-boleh saja, tetapi harus lihat konteksnya, apakah itu forum resmi atau forum non formal dan sebagainya, seperti itu. Oke, itu Mbak. Yang kedua, selain pemahaman bahwa bahasa yang baik itu bagaimana, bahasa yang benar itu bagaimana, yang kedua adalah
sebenarnya penggunaan bahasa asing itu juga dapat memengaruhi kosakata atau variasi kata bahasa Indonesia. Itu ada sisi positifnya. Salah satu sisi positifnya itu di situ. Tapi itu tadi, sekali lagi kesalahannya adalah ketika hal itu dicampur adukan dalam forum resmi, sehingga nanti itu akan mengganggu situasi atau mengganggu jalannya diskusi atau forum resmi itu sendiri. Itu menurut saya begitu. Lalu dari Bapak sendiri, menurut Bapak apa yang dapat menarik generasi muda itu untuk lebih memakai bahasa Indonesia dalam bersosial media itu? Ya, memang kalau tadi sisi positifnya adalah variasi kosakata yang bertambah, sisi negatifnya adalah kadang teman-teman generasi milenial ini kurang paham bagaimana, kapan konteks penggunaan yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan dan sebagainya. Maka kalau ditanya bagaimana solusi agar bahasa Indonesia itu disukai atau teman-teman generasi milenial itu lebih tertarik pada bahasa Indonesia, tentunya ini banyak peran harus didukung oleh beberapa pihak. Misalnya satu, dari pemerintah. Misalnya kita kalau di akademisi dilihat di dunia kampus, maka dari pihak kampus, dari pihak pemerintah membuka, coba berilah ruang diskusi, ya, ruang diskusi, ruang formal yang tidak serta-merta harus di dalam ruangan. Misalnya dalam hal ini, mengapa ini tadi di kafe dan sebagainya. Kadang diskusi yang di kafe atau di outdoor dan sebagainya itu malah lebih disukai, meskipun nanti tetap menggunakannya adalah bahasa Indonesia. Itu boleh, bahkan nanti saya amati malah lebih tertarik daripada dibandingkan di dalam kelas seperti itu. Itu mungkin akan menarik. Oh ya, ternyata mengikuti diskusi di ruang publik, kafe dan sebagainya itu malah ternyata kok enak ya, tidak kaku ya, meskipun tetap menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Satu. Yang kedua adalah kita sendiri, mungkin teman-teman mahasiswa juga harus perlu paham bahwa pembiasaan, Mbak. Kalau saya menyebut pembiasaan, misalnya begini, kalau teman-teman ngobrol dengan teman-teman sebaya, artinya di luar konteks ilmiah, formal, itu boleh menggunakan bahasa asing, bahasa gaul, bahkan mohon maaf mungkin bahasa komunitas, silakan. Tetapi kalau misalnya menggunakan sesama, misalnya dengan teman-teman ketika diskusi rapat, ya perlu dibiasakan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Saya ambil contoh begini, saya amati ketika mengajar di kelas itu kadang beberapa mahasiswa ketika presentasi, ini biasanya memang teman-teman mahasiswa baru ini biasanya ketika presentasi saja masih menggunakan kata-kata yang mohon maaf itu sebenarnya ambigu, dan bahkan itu adalah kata-kata yang berasal dari bahasa daerah. Contoh menggunakan kata anu, kayaknya, itu kan sebenarnya tidak boleh, itu tidak baku dan sebagainya. Maka perlu perlu adanya pembiasaan, termasuk ketika presentasi dan sebagainya. Seperti itu. Ada lagi? Mungkin sudah cukup. Terima kasih untuk Pak Agung untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau terdapat salah. Ya, sama-sama Mbak. Tuh kan kata ahli juga bagusan bahasa Indonesia. Emang tadi kenapa sih awalnya kalian ribut-ribut kok sampai bahas bahasa segala? Enggak, tadi soalnya kami itu kan lagi foto, habis itu pengen upload di IG. Terus aku sama Yose pengen captionnya itu pakai bahasa Inggris, cuman Zara nih ngotot pengen pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Jadi anak muda kita tuh juga harus ngelestariin bahasa Indonesia. Iya sih. Ya udahlah, ya kita upload pakai bahasa Indonesia aja. Ya udah. Yuk. Gimana? Tadi udah denger kan penjelasan dari para ahli? Jadi,
Yuk mulai sekarang biasain gunain bahasa Indonesia mulai dari sosial media kalian. Dadah. Bila kau lelah dengan panasnya hari, jagalah kami agar sejukmu kembali. Bersatulah hajar